Salam jumpa dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang kami peroleh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi akuntansi keuangan daerah tentang sistem dasar dan siklus akuntansi keuangan daerah. Sebelumnya perkenalkan nama-nama kelompok 4. Yang pertama, Isu Ibrahim Mawano. Yang kedua, saya sendiri, Habel Menoliu. Yang ketiga, Urim Seprianus Sela. Yang keempat, Yoresti R.E. Lete. Akuntansi keuangan daerah. Akuntansi keuangan daerah merupakan suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi atau keuangan dari entitas pemerintah daerah atau Pemda, kabupaten, kota, atau provinsi yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas Pemda. Pihak yang melaksanakan sistem akuntansi keuangan daerah. Yang pertama, pejabat pengelola keuangan daerah atau PPKD pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah atau SKPKD. Yang kedua, sistem akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD dilaksanakan oleh pejabat penata usahaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau PPK SKPD. Pihak-pihak eksternal entitas Pemda yang memerlukan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah tersebut antara lain adalah: yang pertama, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, Badan Pengawas Keuangan, investor, kreditur, dan donatur, analisis ekonomi dan pemerhati Pemda, rakyat, Pemda lain, dan pemerintah pusat yang seluruhnya berada dalam lingkungan akuntansi keuangan daerah. Komponen laporan keuangan daerah. Adapun komponen-komponen tersebut terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sistem pencatatan. Sistem pencatatan terdiri dari single entry, double entry, dan triple entry. Sebagai catatan bahwa pembukuan hanya menggunakan sistem pencatatan single entry, sedangkan akuntansi dapat menggunakan ketiga sistem pencatatan tersebut. Single entry. Dalam sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya satu kali. Transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi penerimaan, dan transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran. Adapun kelebihan dan kelemahan dari sistem single entry. Kelebihannya adalah sederhana dan mudah dipahami. Sedangkan kelemahannya adalah dalam menemukan atau mencari apabila terdapat kesalahan pembukuan yang terjadi dan sulit dikontrol. Double entry. Menurut sistem ini, pada dasarnya suatu transaksi ekonomi akan dicatat dua kali. Pencatatan dengan sistem ini disebut dengan istilah menjurnal. Dalam pencatatan tersebut, sisi debit berada di sebelah kiri, sedangkan sisi kredit berada di sebelah kanan. Setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi merupakan alat bantu untuk memahami sistem pencatatan ini. Persamaan dasar akuntansi tersebut berbentuk sebagai berikut. Aktiva ditambah belanja sama dengan utang ditambah ekuitas dana ditambah pendapatan. Triple entry. Sistem pencatatan triple entry adalah pelaksanaan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan double entry ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Jadi sementara sistem pencatatan double entry dijalankan, PPK, SKPD maupun bagian keuangan atau SKPKD juga mencatat transaksi tersebut pada buku anggaran, sehingga pencatatan tersebut akan berefek pada sisa anggaran. Berikut dasar akuntansinya adalah: yang pertama, basis kas. Basis kas adalah menetapkan pengukuran atau pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas. Yang kedua, basis akrual. Basis akrual adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya
pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi atau dan bukan hanya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis kas modifikasian. Menurut butir 12 dan 13 lampiran 29 tentang kebijakan akuntansi Kepemendagri nomor 29 tahun 2002 disebutkan bahwa basis atau dasar kas modifikasian merupakan kombinasi dasar kas dengan dasar akrual. Mencatat transaksi dengan basis kas selama tahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada akhir tahun anggaran berdasarkan basis akrual. Dan yang keempat adalah basis akrual modifikasian. Basis akrual modifikasian adalah mencatat transaksi dengan menggunakan basis kas untuk transaksi-transaksi tertentu dan menggunakan basis akrual untuk sebagian besar transaksi. Berikut siklus akuntansi keuangan daerah terdiri dari yang pertama input berupa bukti memorial, surat tanda setoran, dan surat perintah pencairan dana. Yang kedua, proses sistem akuntansi keuangan daerah dilakukan dengan menggunakan catatan seperti buku, jurnal umum, buku jurnal penerimaan kas, buku jurnal pengeluaran kas, buku besar, dan buku besar pembantu. Yang ketiga, output sistem akuntansi keuangan daerah berupa laporan keuangan meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Demikian presentasi kami kelompok 4 pada hari ini, dan untuk selanjutnya kami berikan kesempatan kepada teman-teman untuk memberikan sanggahan atau tanggapan pada materi kami yang kami paparkan hari ini. Sekian dan terima kasih.